Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Kapita Selekta Matematika Menengah yang beranggotakan saya sendiri Lola Lutfia dengan NPM 202151084. Izin memperkenalkan diri, nama Ira Rusdiana dengan NPM 202151016. Saya Sabrina Sari Saidia, NPM 202151082. Saya Ihsan Nuril Anwar dengan NPM 2021511089. Saya Yuli Agustin dengan NPM 2021511093. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Aini dengan NPM 202151115. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai persamaan kuadrat. Baik, yang pertama adalah pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Nah, ini salah satu bentuk persamaan kuadrat. Contohnya itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di sini pangkat tertingginya yaitu 2 ya. Nah, itu. Terus bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah C sama dengan 0. Dengan A adalah koefisien dari X kuadrat dan B adalah koefisien dari X dan C adalah konstanta. Dengan syaratnya A, B, dan C itu adalah elemen dari bilangan real, sedangkan A tidak sama dengan 0. Contoh bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, yang pertama itu 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0. Ini merupakan contoh persamaan kuadrat. Alasannya karena sesuai dengan bentuk umum dan memiliki pangkat tertinggi 2. Yang kedua, x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat ya, karena alasannya yaitu memiliki pangkat tertinggi 2. Nah, selanjutnya 3x ditambah 8 sama dengan 0. Ini bukan persamaan kuadrat ya, karena pangkat tertingginya bukan 2. Itu pangkat tertingginya yaitu pada variabel x-nya itu adalah 1 ya. Selanjutnya menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu dengan cara faktorisasi atau pemfaktoran. Bentuk-bentuk pemfaktoran diantaranya yang pertama AX plus minus AY sama dengan A dikali X plus minus Y. Contoh 20x kuadrat ditambah 5x sama dengan 5x dikali 20x per 5 ditambah 1 sama dengan 5x dikali 4x tambah 1. Bentuk yang kedua yaitu x kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan x ditambah y dikali x dikurangi y. Contohnya 16x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 4x dikuadratkan dikurangi 2 kuadrat sama dengan 4x ditambah 2 dikali 4x dikurangi 2. Selanjutnya yaitu x kuadrat plus minus 2 dikali x dikali y ditambah y kuadrat sama dengan x plus minus y dikuadratkan. Contohnya x kuadrat ditambah 8x ditambah 16 sama dengan x kuadrat ditambah 2 dikali x dikali 4 ditambah 4 kuadrat sama dengan x ditambah 4 dikuadratkan. Selanjutnya yaitu x kuadrat ditambah x1 ditambah x2 dikalikan dengan x ditambah x1 dikali x2 sama dengan x ditambah x1 dikali x ditambah x2. Contohnya x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan x kuadrat ditambah 2 ditambah 3 dikalikan x ditambah 2 dikali 3 sama dengan x ditambah 2 dikali x ditambah 3. Lalu yang selanjutnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 1 per a dikali ax ditambah p dikali ax ditambah q dengan P ditambah Q sama dengan B dan P dikali Q sama dengan A dikali C. Maka X1 sama dengan negatif P per A dan X2 sama dengan negatif Q per A. Untuk contohnya yaitu 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0.
menjadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali 6, maka 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 1/2 dikali 2x ditambah 3 dikali 2x tambah 4 sama dengan 2x ditambah 3 dikalikan dengan x tambah 2. Yang kedua yaitu dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Metode ini akan mengubah persamaan kuadrat menjadi bentuk rumus aljabar seperti x kuadrat plus minus 2 dikali x dikali y ditambah y kuadrat sama dengan x plus minus y dikuadratkan. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Yang pertama yaitu buat koefisien pada x kuadrat menjadi 1. Kemudian, semua suku yang memiliki variabel berada di ruas kiri, sedangkan suku yang berupa angka berada di ruas kanan. Yang ketiga, pada ruas kiri yang memiliki variabel x, koefisiennya kita bagi dengan 2, kemudian dikuadratkan. Yang keempat, munculkan hasil kuadrat bilangan yang didapat pada langkah nomor 3 tadi di kedua ruas. Selanjutnya, ubah ruas kiri menjadi bentuk rumus jumlah atau selisih kuadrat, yaitu x kuadrat plus minus 2xy ditambah y kuadrat. Kemudian, akarkan kedua ruas, lalu selesaikan persamaan. Nah, kita coba dengan contoh soal, yaitu carilah himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat sama dengan 24x ditambah 4. Yang pertama, kedua ruas kita bagi koefisien dari x kuadrat, yaitu 2, menjadi x kuadrat sama dengan 12x ditambah 2. Kemudian, kita kelompokkan suku variabel x berada di ruas kiri, sedangkan suku yang tidak memiliki variabel berada di ruas kanan, sehingga x kuadrat dikurangi 12x sama dengan 2. Nah, yang 12x ini, 12-nya kita bagi dengan 2, kemudian dikuadratkan, menjadi x kuadrat dikurangi 12x ditambah 6 kuadrat sama dengan 2 ditambah 6 kuadrat. Lalu kita ubah persamaan ini ke bentuk jumlah atau selisih kuadrat menjadi x kuadrat plus minus 2xy ditambah y kuadrat sama dengan x plus minus y kuadrat. Sehingga x kuadrat dikurangi 2 kali 6 kali x ditambah 6 kuadrat sama dengan 38 menjadi x negatif 6 kuadrat sama dengan 38. Kemudian kedua ruas diakarkan sehingga x negatif 6 sama dengan plus minus akar dari 38. Maka x yang pertama yaitu x dikurangi 6 sama dengan akar 38, yaitu x sama dengan 6 ditambah akar 38. Kemudian yang kedua, x negatif 6 sama dengan negatif akar dari 38, yaitu x sama dengan 6 dikurangi akar dari 38. Jadi, himpunan dari penyelesaian yaitu 6 dikurangi akar 38 dan 6 ditambah akar dari 38. Nah, selanjutnya, menyelesaikan persamaan kuadrat bisa juga kita menggunakan dengan rumus ABC. Nah, rumus ABC ini bisa kita peroleh dari bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan menggunakan langkah-langkah dari kuadrat sempurna seperti tadi. Yang pertama, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, kita bagi dengan koefisien dari x kuadrat. Sehingga menjadi x kuadrat ditambah bx per a ditambah c per a sama dengan 0. Kemudian, koefisien dari x yaitu b per a, kita bagi 2, lalu dikuadratkan. Sehingga menjadi x kuadrat ditambah b per ax ditambah b per 2a kuadrat ditambah c per a dikurangi b per 2a kuadrat sama dengan 0. Lalu, kita ubah menjadi bentuk jumlah atau selisih
kuadrat, yaitu x kuadrat plus minus 2xy ditambah y kuadrat sama dengan x plus minus y kuadrat, yaitu x ditambah b per 2a kuadrat sama dengan b per 2a kuadrat dikurangi c per a. Menjadi x ditambah b per 2a kuadrat sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac dibagi 4a kuadrat. Kemudian kita akarkan kedua ruas sehingga menjadi x ditambah b per 2a sama dengan plus minus akar b kuadrat dikurangi 4ac dibagi 2a. Nah, sehingga x1 dan x2 yaitu min b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4ac dibagi 2a. Kita lanjut ke contoh soal. Soalnya, tentukan akar-akar persamaan dari 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. Lalu, kita cari dulu A, B, dan C-nya. Setelah diketahui A-nya yaitu 3, B-nya yaitu 5, dan C-nya yaitu 2. Langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu x12 sama dengan, rumusnya adalah negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4ac per 2a. B-nya yaitu negatif 5, lalu plus minus akar dari B kuadrat yaitu 5, jadi 5 kuadrat, kemudian 4ac per 2 kali 3, yaitu negatif 5 plus minus akar 25 dikurangi 24 per 6, sama dengan negatif 5 plus minus akar 1 per 6, dan hasilnya negatif 5 plus minus 1 per 6. Maka, x1 sama dengan negatif 5 tambah 1 per 6 sama dengan negatif 4 per 6, lalu disederhanakan kembali menjadi negatif 2 per 3, dan untuk x2-nya yaitu negatif 5 negatif 1 per 6, lalu kita jumlahkan jadi negatif 6 per 6, dan disederhanakan menjadi hasilnya negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, negatif 2 per 3. Selanjutnya, kita masuk ke jenis akar persamaan kuadrat. Yang pertama, akar real. Disimbolkan dengan D lebih besar daripada 0. Menghasilkan akar-akar persamaan yang real, namun x1 tidak sama dengan x2. Yang kedua ada akar kembar. Disimbolkan dengan D sama dengan 0. Menghasilkan akar-akar bernilai sama yaitu x1 dan x2-nya sama yaitu x1 sama dengan x2. Yang ketiga akar tidak real, di mana D lebih kecil daripada 0. Persamaan kuadrat akan berbentuk imajiner atau tidak real. Kita masuk ke contoh soal. Soal pertama, tentukan jenis akar persamaan dari persamaan x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0. Yang pertama kita cari dulu A, B, dan C-nya dari soal tersebut. A-nya yaitu 1, B-nya 4, C-nya 2. Lalu kita masukkan langsung ke soal, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 2. 4 kuadrat sama dengan 16, 4 kali 1 kali 2 sama dengan 8. Jadi 16 dikurangi 8 hasilnya adalah 8. Karena nilai D lebih besar dari 0, maka jenis akar persamaan dari persamaan tersebut adalah akar real. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan jenis akar persamaan dari persamaan 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0. Kita cari terlebih dahulu seperti biasa mencari A, B, dan C-nya. A-nya yaitu 2, B-nya 4, dan C-nya yaitu 2. Langsung kita masukkan ke rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan B kuadratnya, B-nya yaitu 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali 2. 4 kuadrat hasilnya yaitu 16, 4 dikali 2 dikali 2 hasilnya 16.
Jadi 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Karena nilai D sama dengan 0, maka jenis akar persamaan yang diperoleh dari persamaan tersebut adalah akar kembar atau akar real yang sama. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat biasanya dinyatakan melalui persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Persamaan tersebut memiliki dua akar-akar yang memenuhi persamaan. Melalui bentuk umum persamaan kuadrat dapat diperoleh nilai akar-akar dalam bentuk umum. Untuk mencari rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat, kita dapat menggunakan rumus ABC yang dapat kita jabarkan sebagai berikut. X1 ditambah X2 sama dengan min B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A ditambah min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan min B ditambah akar B kuadrat min 4AC min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B dikurang B ditambah akar B kuadrat min 4AC dikurang akar B kuadrat min 4AC per 2A, sehingga menghasilkan min 2B per 2A. Kita bagi penyebut dan pembilangnya dengan 2, sehingga menghasilkan min B per A. Sehingga kita dapatkan rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat yang biasa kita gunakan, yaitu X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Untuk mencari rumus hasil kali akar-akar persamaan kuadrat itu hampir sama dengan cara mencari jumlah akar-akarnya dengan menggunakan rumus ABC. X1 dikali X2 sama dengan min B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A dikali min B dikurang akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita kali min B ditambah akar B kuadrat min 4AC dengan min B dikurang akar B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Min B kita kali dengan min B, kita hasilkan B kuadrat. Min B dikali dengan min akar B kuadrat min 4AC menghasilkan min B akar B kuadrat min 4AC ditambah B akar B kuadrat min 4AC min B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Nah, sama dengan B kuadrat dikurang B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Sama dengan B kuadrat dikurang B kuadrat ditambah 4AC per 4A kuadrat. Sehingga menghasilkan 4AC per 4A kuadrat. Kita bagi keduanya penyebutan pembilangan. Contoh soal. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X ditambah A dikurang 4 sama dengan 0. Jika X1 sama dengan 3X2, maka nilai A yang memenuhi adalah, maka kita dapat mencari yang pertama itu yang harus kita cari X1 sama X2-nya. Nah, cara mencarinya itu dengan menggunakan jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akarnya. X1 ditambah X2 itu kan sama dengan min B per A. Kita ketahui bahwa A-nya itu 1, B-nya itu 4, dan C-nya itu A min 4. Sehingga kita mencari X1 ditambah X2-nya itu kan min B per A. Karena B-nya 4, A-nya 1, jadi menghasilkan min 4. Karena kan di soal juga diketahui X1 sama dengan 3X2. Nah, maka kita dapat mengganti X1-nya itu dengan 3X2, sehingga 3X2 ditambah X2 sama dengan min 4. 4X2 sama dengan min 4. X2 sama dengan min 4 dibagi 4, yaitu min 1. Sehingga kita dapatkan X2-nya itu min 1. Maka kita substitusikan X2 sama dengan min 1 ini ke rumus yang X1 ditambah X2 ke persamaan X1 ditambah X2 sama dengan min 4, yaitu X1 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 4. X1 dikurang 1 sama dengan negatif 4. Kita kurangkan dengan kita tambah dengan
1 untuk kedua ruasnya, yaitu X1 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan min 4 ditambah 1. Sehingga kita dapatkan X1-nya itu negatif 3. Nah, karena kita ketahui persamaan kuadrat itu X2 dikurang X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, X kuadrat dikurang X1-nya itu ya negatif 3, X2-nya itu negatif 1, yaitu negatif 3 dikurang 1 X ditambah negatif 3 dikali negatif 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapat persamaan kuadratnya itu X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0. Karena kan X kuadrat ditambah 4X ditambah min 4 itu sama kayak X kuadrat ditambah 4X ditambah 3, artinya A min 4 itu sama dengan 3. Jadi kita dapat A-nya itu sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi nilai A yang memenuhi adalah 7. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai contoh soal. Contoh soal yang pertama, carilah himpunan penyelesaian dari Y tambah 1 dikuadratkan dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya kan dari soal diketahui, Y tambah 1 dikuadratkan dikurangi 16 sama dengan 0. Maka persamaan kuadratnya yang kita pakai itu adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan X tambah Y dikali X kurangi Y. Maka Y tambah 1 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Nah, pertanyaannya kenapa menjadi 4 kuadrat? Dari mana? Nah, jadi 4 kuadrat itu dari 16. Maka karena kita menggunakan persamaan kuadrat X tambah Y dikali X kurangi Y, di mana dalam contoh soal ini X-nya itu adalah Y ditambah 1, sedangkan Y-nya itu adalah 4. Jadi, langkah penyelesaian selanjutnya, Y ditambah 1 ditambah 4 dikali Y tambah 1 kurangi 4 sama dengan 0. Nah, Y tambah 1 ditambah 4 menjadi Y ditambah 5 dikali Y tambah 1 kurangi 4 menjadi Y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, Y tambah 5 sama dengan 0, kita mencari Y-nya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikurangi 5. Jadi Y sama dengan negatif 5. Atau Y kurangi 3 sama dengan 0. Nah, di sini juga sama. Ruas kiri dan ruas kanannya ditambah 3 menjadi Y sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5,3. Kemudian contoh soal selanjutnya, yaitu carilah himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat dikurangi 5x kurangi 2 sama dengan 0 dengan menggunakan kuadrat sempurna. Nah, penyelesaiannya soalnya itu kan 3x kuadrat dikurangi 5x kurangi 2 sama dengan 0. Jadi semuanya kita dibagi 3 menjadi x kuadrat dikurangi 5 per 3x dikurangi 2 per 3 sama dengan 0. Nah, kemudian ruas kiri dan ruas kanannya ditambah 2 per 3 menjadi x kuadrat dikurangi 5 per 3x sama dengan 2 per 3. Nah, untuk dengan syarat menggunakan kuadrat sempurna, jadi ruas kiri dan ruas kanannya itu ditambah B per 2 dikuadratkan. Nah, B-nya itu berapa? Kalau dalam soal ini, B-nya itu adalah 5 per 3. Maka, langkah penyelesaian selanjutnya, yaitu X kuadrat dikurangi 5 per 3X ditambah 5 per 3 dibagi 2 dikuadratkan. Sama dengan 2 per 3 ditambah 5 per 3 dibagi 2 dikuadratkan. Jadi ruas kiri dan ruas kanannya itu sama-sama ditambah B per 2 dikuadratkan. Jadi X kuadrat dikurangi 5 per 3X ditambah 5 per 6 dikuadratkan sama dengan 2 per 3 ditambah 5 per 6 dikuadratkan. Jadi untuk kuadrat sempurnanya yang ditulis hanya
X dikurangi 5/6 dikuadratkan untuk ruas kirinya. Sedangkan untuk ruas kanannya, kita menjumlahkan 2/3 ditambah 5/6 dikuadratkan yang hasilnya menjadi 49/36. Jadi, X dikurangi 5/6 dikuadratkan sama dengan 49/36. Jadi, selanjutnya, X dikurangi 5/6 sama dengan plus minus akar dari 49/36. Nah, jadi untuk nilai X-nya itu ada dua, X1 dan X2-nya itu yang pertama bernilai positif dan yang kedua bernilai negatif. Nah, di sini kita mencari terlebih dahulu untuk X yang bernilai positif. Jadi, X dikurangi 5/6 sama dengan akar dari 49/36. Nah, akar dari 49 itu 7, sedangkan akar dari 36 itu yaitu 6. Jadi, X dikurangi 5/6 sama dengan 7/6. Nah, ruas kiri dan ruas kanannya kita tambah 5/6 menjadi X sama dengan 7/6 ditambah 5/6 dan dijumlahkan menjadi X sama dengan 12/6. X 12/6 ini masih bisa kita sederhanakan menjadi X sama dengan 2. Nah, atau untuk X yang bernilai negatif, yaitu X dikurangi 5/6 sama dengan negatif akar dari 49/36. Jadi, X dikurangi 5/6 sama dengan negatif 7/6. X sama dengan negatif 7/6 ditambah 5/6. Jadi, ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama ditambah dengan 5/6. Nah, kemudian dijumlahkan hasilnya menjadi X sama dengan negatif 2/6 dan masih bisa kita sederhanakan menjadi X sama dengan negatif 1/3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya dari 3x kuadrat dikurangi 5x kurangi 2 sama dengan 0 adalah negatif 1/3,2. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan, tambahan maupun sanggahan dari teman-teman dapat didiskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.